قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa, yang dibangun oleh baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita bersama. Wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ingin menjadi hamba yang mengetahui akan karunia yang Allah hadiahkan kepada kita, kemudian kita pura-pura lupa atau kurang beribadah kepada Allah. Karena mereka yang kurang beribadah kepada Allah berarti kurang pula lah rasa syukurnya kepada Allah azza wa jalla. Maka Allah menyebutkan ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka tahu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tahu ada karunia yang luar biasa yang Allah lebihkan dibandingkan dengan yang lainnya, kemudian mereka mengingkarinya. Dan di antara bentuk seorang hamba ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dikala mereka tidak lagi mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah bagi kita untuk melakukannya. Mudah bagi kita mengatakan Alhamdulillah. Mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala juga mudah bagi kita melakukannya. Tapi nikmat dan syukur nikmat yang sebenarnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Sehingga Allah menyebutkan ya'rifuna ni'matallah, mereka tahu nikmat Allah, thumma yunkirunaha, tetapi mereka ingkar kepada Allah. Dan di antara salah satunya, mereka tidak mau menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau menghiasi kehidupannya dengan ibadah dan hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berharap kepada Rabbul Izzat wal Jalalah agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling sayang kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita siang dan malam di dalam salat-salat, dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan kita. Sehingga dengan itu pula lah kita biasa melakukan kewajiban sebagai hamba, sebagai seorang umat baginda Nabi yang mulia. Di antara salah satunya adalah selalu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mengetahui ikhwatul Islam, ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya banyak faedah yang akan kita dapatkan. Yang pertama dan ini yang paling utama, ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bentuk kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan Nabi itu sendiri. Seolah-olah dikala kita mengucapkan salawat kepada Nabi, berarti kita akan selalu berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya kita dapatkan cinta dari Allah
dapatkan, cinta dari Nabi juga kita dapatkan. Karena memang yang memerintahkannya adalah Allah itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, hendaklah kalian mengucapkan solawat berkali-kali, bukan sekali. Karena Allah menyebutkan sallu, ada kalimat syiddah. Artinya, kalau kita mengucapkan solawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, imtisalu li amrillahi azza wa jal, yaitu kita menerapkan apa yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian ketika kita mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ketahui itu adalah haknya Nabi. Dan di dalam kehidupan ada yang namanya hak dan kewajiban. Ada hak Nabi yang wajib ditunaikan oleh umatnya, dan salah satunya adalah mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak manusia saja kita rebut, kita tidak memberikannya, maka kita akan bertanggung jawab dengannya. Bagaimana kalau seandainya hak tersebut adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga dikala kita bersolawat itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Mengapa demikian ikhwatal Islam? Kalau seandainya ketika kita datang ke kota Madinah, kemudian ada yang membimbing kita, menunjukkan arah. Dikala kita bertanya, mana Raudhah? Kita pun ditunjukkan ini Raudhah. Kemudian kita pun berkeliling ke kota Madinah, ada yang mengarahkan kita ke tempat yang ingin kita tuju. Maka tentunya kita sebagai kewajiban, sebagai seorang hamba, akan berterima kasih kepada orang yang telah membimbing kita mencari tempat yang kita inginkan. Bagaimana kalau sekiranya yang membimbing kita, jalan yang dibimbing itu adalah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada manusia yang membimbing kita menuju suatu arah, kita berterima kasih kepadanya. Bagaimana kalau tempat kita dibimbing itu adalah ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling kenal dengan Allah, Nabi yang paling tahu tentang bagaimana seorang hamba mudah masuk ke dalam surga, dan kita dibimbing oleh Nabi. Makanya dikala kita berselawat kepada Nabi, itu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita tidak menunaikan hak, maka kita akan bertanggung jawab. Kita tahu ada hak dan kewajiban, sama dengan hak istri kita. Kalau kita adalah faedah yang masyhur, yang selalu kita sebutkan, yaitu dosa kita diampunkan, derajat kita diangkat, kemudian doa kita dikabulkan, dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi mereka yang membiasakan lisan dan lidahnya untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semoga lisan kita tidak pernah berhenti untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan di antara kejadian peristiwa berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang indah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan akhir kehidupannya di kota Madinah, dan ingin sekali mengetahui Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam ingin berpisah dengan dunia untuk selama-lamanya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang di antara keyakinan yang harus kita pahami bersama bahwa Nabi kehidupan dunia betul-betul sudah tiada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tetap dihidupkan oleh Allah, namun kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah. Dan antara kehidupan dunia dengan kehidupan barzakhiyah adalah dua kehidupan yang berbeza. Apabila berbeza, maka tidak boleh kita kiaskan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga Nabi secara kehidupan dunia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi istilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kuburnya. Nabi datang kepada keluarganya. Kalau seandainya Nabi hidup secara kehidupan dunia, maka yang paling pantas didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada dirinya bahwa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian betul-betul beberapa hari setelahnya Nabi dipanggil oleh Allah. Yang paling merasakan kepergian Nabi SAW adalah putrinya Fatimah radhiyallahu taala, satu-satunya keluarga Nabi dan putri Nabi yang tersisa. Dengan wafatnya Nabi SAW, maka Fatimah langsung berubah kesehatannya. Yang tadi masih sehat, yang tadi masih kuat, langsung terpuruk kesehatannya. Langsung dia sakit, tidak lagi bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, selama kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, jarang Ali bin Abi Thalib keluar. Jarangnya Ali keluar bukan karena tidak ridho kepada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Tetapi kenapa Ali jarang keluar? Karena menjaga putri Nabi SAW. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib membiarkan Fatimah putri Nabi SAW yang itu merupakan bagian dari Nabi SAW. Fatimah bid'atun minni. Bukankah Nabi menyebutkan Fatimah bagian dariku? Bid'ah itu, ikhwatal Islam, kalau kita analogikan kepada bahasa tubuh, misalnya ini tangan tangan ini bagian daripada badan, artinya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Begitu juga dengan Nabi dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi dengan Fatimah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Maka Nabi menyebutkan bid'atun minni, bagian daripada diriku. Artinya kalau Ali bin Abi Thalib sering keluar, siapa yang akan menjaga Fatimah radhiyallahu taala anha yang berbaring di atas kasurnya, sedih dengan kepergian ayahandanya Muhammad bin Abdullah. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya Nabi bisa hidup secara kehidupan dunia, maka orang yang paling pantas didatangi oleh Nabi adalah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi tidak demikian. Nabi tidak pernah datang. Kenapa? Karena memang Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi betul-betul sudah meninggal dalam kehidupan dunia. Kalau arti meninggal itu ikhwatul Islam, artinya tidak akan lagi pernah hidup secara kehidupan dunia. Iya, Nabi meninggal. Dan kehidupan Nabi tetap hidup di dalam perkuburannya. Tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah. Dan kehidupan barzakhiyah itu adalah kehidupan yang berbeda. Makanya kalau Nabi bisa datang ke daerah sini, datang ke daerah sana, yang paling pantas didatangi oleh Nabi adalah keluarganya yang pertama. Karena mereka yang butuh kepada Nabi, mereka yang paling kenal dengan Nabi. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Bahkan begitu juga ikhwatul Islam, orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi, terutama Abu Bakar As-Siddiq yang dia merupakan mertua Nabi, Umar bin Khattab yang juga mertua Nabi, Utsman bin Affan menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib juga menantu Nabi SAW. Masa mereka ini adalah masa yang sulit. Kenapa masa yang sulit? Terutama masa Abu Bakar As-Siddiq dan juga di awal kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal karena wabah, karena peperangan, karena ini banyak alasan mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Nabi bisa datang kepada mereka secara terjaga, kenapa Nabi tidak datang kepada orang-orang yang dia cintai? Terutama keluarga Nabi, Abu Bakar, Umar, mertua Nabi, Utsman dan Ali, menantu Nabi SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi betul-betul sudah dipanggil secara kehidupan dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kurang lebih ikhwatul Islam pada tahun ke 18 Hijriah. Tahun ke-18 ini adalah tahun di mana kaum muslimin terutama orang-orang Madinah dan sekitarnya merasakan masa yang betul-betul sulit. Tidak ada makanan karena hujan tidak turun. Di kala masa ini ikhwatul Islam, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Karena memang paman Nabi yang bernama Al-Abbas adalah bagian daripada keluarga Nabi dan orang yang terdekat dengan Nabi dan keluarga Nabi yang masih tersisa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian di kala masa-masa yang sangat sulit ini, Umar bin Khattab tidak tahu cara jalan keluarnya. Kemudian dia datang kepada Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Kunna natawassalu." Sesungguhnya kami dulu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala Nabi masih hidup. Artinya kalau Nabi hidup, tidak perlu lagi para sahabat capek-capek mencari ini dan itu. Mereka langsung mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang mereka cari, kemudian Nabi mengangkat tangannya, maka sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kata Umar bin Khattab, dikala kami merasakan masa yang sulit, ada masalah dalam kehidupan, maka kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Namun sekarang Nabi sudah dipanggil oleh Allah. Siapa yang kami cari? Yang kami cari adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Dan salah satu yang dicari adalah Al-Abbas. Kemudian dia datang kepada Al-Abbas, kemudian mengatakan, kami dulu bertawassul dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami datang kepadamu wahai Abbas, berdoa kepada Allah, doakan kami agar Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Artinya apa, ikhwatul Islam? Mereka tahu bahwa Nabi SAW sudah meninggal dan Nabi hidup. Tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakh, yang mana tidak satu pun di antara kita yang tahu tentang kehidupan barzakh kecuali yang diberitahukan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Dan kita tahu Nabi itu, ikhwatul Islam, adalah seorang yang pemimpin orang-orang saleh, pemimpin para nabi, pemimpin para ulama, pemimpin para syuhada. Ada semuanya pada diri Nabi SAW. Kalau berbicara tentang para nabi dan para rasul, Nabi pemimpinnya. Berbicara orang yang syahid, Nabi juga pemimpinnya. Berbicara tentang orang-orang yang saleh, Nabi juga pemimpinnya. Nabi semuanya. Kalau seandainya orang saleh, atau kalau seandainya para syuhada, kalau mereka meninggal, dan Allah mengatakan, jangan kalian kira orang yang mati syahid itu mereka meninggal. Mereka hidup. Kita tahu orang yang syahid, mereka tidak meninggal, padahal mereka sudah meninggal. Artinya apa, ikhwatul Islam? Iya, secara kehidupan dunia mereka meninggal, tapi secara kehidupan barzakhiyah mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya, maka tentu baginda Nabi yang mulia SAW lebih lagi diberikan kehidupan oleh Allah, tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan barzakhiyah. Makanya kalau kita lihat, ikhwatul Islam, orang-orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka dijaga oleh Allah jasadnya, apakah mungkin jasad Nabi tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah sebuah kejadian, ikhwatul Islam, di perang Uhud. Kita tahu perang Uhud itu adalah perang yang terjadi pada tahun berapa perang Uhud? Kapan terjadi perang Uhud? Tahun berapa? Tahun ketiga. Kapan? Di awal, di tengah, di akhir? Masya Allah, silakan Pak, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa di untuk bapak kita belakangnya, barakallahu fiik. Perang Uhud ini, ikhwatul Islam, terjadi pada hari Sabtu. Ketika terjadi perang Uhud, maka terjadi dialog yang sangat indah antara ayah dan anak. Dan ini selalu kita ceritakan dan agar kita angkat untuk memberikan semangat kepada kita bagaimana sahabat Nabi SAW, karena memang di antara para sahabat Nabi ada yang namanya al-isar. Isar itu, ikhwatul Islam, isar itu artinya mendahulukan, dan isar itu terbagi kepada dua. Ada isar yang berkaitan dengan masalah dunia, ada isar yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau berkaitan dengan dunia, kita harus dianjurkan mendahulukan kawan. Misalnya kita haus, kawan kita juga haus. Di antara salah satu bentuk isar adalah kita dahulukan mereka. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh penduduk Madinah, salah satunya orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Allah abadikan di dalam Al-Quran sifatnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu memiliki sifat isar. Apa arti isar? Mereka mendahulukan saudara-saudaranya. Ada makanan, mereka dahulukan orang muhajirin, kemudian mereka baru makan. Dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Pernah suatu ketika, ikhwatul Islam, mereka ingin makan, kemudian datang tamu dari kalangan muhajirin, padahal mereka lapar, anak-anak mereka juga lapar. Akhirnya mereka dahulukan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin juga lapar. Akhirnya dikala makanan ini tinggal sedikit, maka itulah yang diberikan kepada anak-anaknya. Mereka tidak makan apa-apa, sehingga disebut dengan isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan itu jarang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan satu-satunya sifat yang mulia isar ini dimiliki oleh orang-orang Ansar. Makanya mereka itu mulia dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun itu khusus bagi mereka sendiri. Itu isar dalam kehidupan dunia atau dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia, maka kita dianjurkan untuk isar. Tapi kalau dalam perkara akhirat, kita tidak boleh isar. Seperti misalnya, kita masuk ke Masjid Nabawi. Tentunya saf semakin depan, semakin bagus. Kemudian kita berdua. Kemudian ada saf di depan kita kosong untuk satu orang. Jangan kita dahulukan, silakan maju, silakan maju. Jangan, kita yang maju. Itu namanya isar dalam perkara akhirat. Dan itu harus didahulukan diri kita yang pertama dalam masalah agama. Dan itu contoh bisa kita kiaskan kepada yang lainnya. Artinya dalam perkara agama jangan orang dulu, kita yang pertama kali melakukannya. Kalau dalam masalah agama
dan untuk merebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Abdullah dan ayahnya Jabir dan ayahnya yang bernama Abdullah. Jabir, keluarga Abdullah, keluarga yang memiliki banyak anak. Ayahnya Abdullah, anaknya yang paling besar bernama Jabir, maka terkenal Jabir bin Abdullah. Kemudian dikala terjadi perang Uhud, mereka berdua ini berkelahi, artinya beradu mulut. Yang anak mengatakan, aku yang berjihad di jalan Allah. Yang ayah mengatakan, jangan, aku yang sudah tua, aku yang berjihad di jalan Allah. Artinya mereka berdebat antara ayah dan anak. Mereka ingin dahulu siapa yang di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan isar. Dan mereka semua itu adalah berasal dari orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Jabir orang Madinah. Begitu juga dengan ayahnya. Akhirnya ikhwatul Islam, yang pada akhirnya yang mengalah adalah Jabir, dan ayahnya berangkat bersama Nabi SAW. Dikala berjalan pada sore Jumat, karena Nabi dan para sahabatnya ikhwatul Islam dikala terjadi perang Badar ini, setelah Jumat Nabi SAW bermusyawarah. Ketika Nabi bermusyawarah, wahai para sahabatku, apa yang harus kita lakukan? Kita mendengar pasukan orang-orang musyrikun, mereka sudah hampir dekat di kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tunggu mereka di dalam Madinah, kita berada di sini, atau kita keluar menyusul mereka? Tentunya terjadi dua pendapat di antara para sahabat. Tapi para sahabat yang dulu mereka tidak ikut dalam perang Badar, salah satunya Anas, pamannya Anas bin Malik, namanya juga Anas. Kemudian dia mengatakan, terutama mereka-mereka yang tidak ikut dalam perang Badar, ya Rasulullah, kita ini bukan orang-orang yang pengecut. Kita keluar dari kota Madinah, kita yang menyusul mereka, kita tidak tunggu mereka di sini. Sehingga dikala mereka semangat, Nabi SAW tidak berkata-kata. Nabi langsung masuk ke rumahnya. Ketika Nabi masuk ke rumahnya, kemudian Nabi kembali keluar. Dikala Nabi keluar, maka ternyata sudah terpasang baju besi, persiapan perang. Kemudian sahabat mereka merasa seolah-olah mereka merasa bersalah. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau merasa bahwa kita harus tunggu mereka di Madinah, maka lakukanlah. Artinya para sahabat yang tadi terlalu semangat, mereka mengembalikan urusannya kepada Nabi SAW. Kalau engkau melihat kita tidak perlu keluar dari kota Madinah, maka kita akan tetap berada di kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? Tidak pantas seorang Nabi ketika mereka sudah bersiap berperang memakai baju besi untuk kembali mundur. Itu pantang bagi Nabi SAW dan juga pantang bagi semua para Nabi dan para Rasul. Kata Nabi kita yang mulia, artinya kita akan keluar, kita hadapi mereka, kita akan lawan mereka di sana. Kemudian mereka pun keluar. Dikala mereka keluar ikhwatul Islam, maka disitulah Abdullah, ayahnya Jabir, mengatakan seolah-olah aku mencium bau surga dari belakang Uhud. Artinya itu adalah firasat bahwa aku akan wafat di sana. Karena memang orang-orang yang ada di Uhud dan keutamaan, makanya dikala kita berada di kota Madinah ikhwatul Islam, salah satunya yang dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Orang-orang yang ada di Uhud, terutama mereka yang meninggal di perang Uhud, banyak sekali kemuliaannya. Salah satu kemuliaan yang paling indah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW, kalau seandainya Allah berikan kesempatan, maka aku ingin bergabung bersama mereka-mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya syuhada yang paling mulia, semua mereka yang syahid di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Dan yang paling mulia di antara mereka yang mulia adalah syuhada yang ada pada perang Uhud. Kenapa demikian? Karena Nabi ingin menjadi bagian daripada mereka. Dan tidaklah Nabi ingin menjadi bagian daripada syuhada Uhud kecuali mereka itu adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian ikhwatul Islam, Abdullah dia mengatakan, aku mencium bau surga dari belakang Uhud. Artinya itu adalah bahasa isyarat atau yang kita kenal dengan firasat bahwa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar keadaannya. Baru terjadi perang Uhud ikhwatul Islam pada hari Sabtu di pagi harinya, karena Nabi berangkat dari sini sore Jumat, kemudian bermalam di sana, kemudian sampai di pagi Sabtu terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu sampai hanya terjadi pada hari Sabtu saja. Kemudian maka yang pertama kali meninggal dari kalangan sahabat Nabi adalah Abdullah yang tadi ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ikhwatul Islam, ketika telah selesai terjadi perang Uhud dan kita tahu bagaimana keadaannya, bagaimana ceritanya, yang Nabi SAW dikabarkan wafat di sana. Karena memang ada sebahagian sahabat yang mirip dengan Nabi meninggal. Sehingga dikala sahabat yang agak mirip dengan Nabi ini meninggal, orang mengira, terutama orang-orang Quraisy,
Karena dalam peperangan mereka tidak terlalu memperhatikan. Mirip dengan Nabi, sehingga mereka mengatakan Nabi sudah meninggal, Muhammad sudah meninggal. Padahal yang meninggal itu adalah orang yang mirip dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi tidak akan meninggal. Tapi Nabi SAW terjatuh. Nabi dikabarkan juga pingsan. Kemudian pada akhirnya Nabi dilarikan ke Bukit Uhud. Ke Bukit Uhud yang kita ziarahi. Kemudian para sahabat mereka juga lari ke sana. Kemudian dikala mereka lari, orang-orang Quraisy mereka mengejarnya. Kemudian Abu Sufyan yang memimpin peperangan ini mengatakan, apakah ada Muhammad di tengah-tengah kalian? Maka Nabi mengatakan, jangan satupun kalian menjawabnya. Sahabat semuanya diam. Kemudian Abu Sufyan kembali bertanya, apakah ada Abu Bakar di tengah-tengah kalian? Maka Nabi juga mengatakan, jangan jawab. Kemudian Abu Sufyan juga mengatakan, apakah ada Umar di tengah-tengah kalian? Nabi juga mengatakan, jangan jawab. Seolah-olah Abu Sufyan ini tahu, 3 orang inilah orang-orang yang pondasinya Islam. Sehingga yang ditanyakan oleh Abu Sufyan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang lain tidak ditanyakan oleh Abu Sufyan. Kemudian setelah Abu Sufyan bertanya dan tidak ada jawaban, maka di saat itulah dia mengatakan U'lu Hubal. U'lu Hubal itu artinya Hubal yang maha tinggi. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, jawab, jangan kalian diam. Kalau masalah diri Nabi ditanya, sahabat Nabi ditanya, jangan jawab. Tapi kalau sudah masalah Rabbul Izzati wal Jalalah, kalau sudah masalah agama, kalian harus jawab. Karena Abu Sufyan mengatakan U'lu Hubal, tinggi Hubal. Hubal itu adalah nama Tuhan mereka, atau nama salah satu berhala mereka. Maka Nabi mengatakan, atau sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami jawab? Katakan Allahu a'la wa akbar. Katakan Allah yang paling tinggi dan Allah yang paling besar. Kemudian Umar pun mengatakan Allahu akbar, Allahu a'la wa akbar. Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, orang-orang Quraisy mereka juga meninggalkan Uhud dan mereka ingin kembali ke kota Mekah, tempat kembali atau tempat asalnya. Kemudian setelahnya Nabi SAW melihat para sahabat yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dan salah satunya adalah pamannya yang bernama Hamzah. Maka disebut dengan Sayyidus Syuhada. Hamzah itu adalah pemimpinnya para syuhada. Kemudian ikhwatul Islam, kalau perang atau kalau orang yang meninggal dalam keadaan syahid, disolatkan atau tidak disolatkan? Orang yang syahid di jalan Allah. Karena syahid itu ada 2. Ada syahid yang berjuang, berjihad. Ada syahid yang secara maknanya syahid. Seperti misalnya orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, dihimpit oleh benda-benda yang berat, terbakar dan yang semisalnya terjatuh. Mereka itu dihitung sebagai orang yang syahid. Syahid secara hukum. Tapi mereka pelaksanaannya tetap sebagaimana biasa. Dikafankan, dimandikan, disolatkan. Dan kita sepakat. Tapi kalau masalah syahid, orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka disolatkan atau tidak? Siapa yang jawab angkat tangan? Kita dahulukan yang tua ya, silakan. Tidak, kenapa tidak? Karena berjihad di jalan Allah. Nabi dikala terjadi perang Uhud, Nabi salatkan mereka atau tidak? Nabi salatkan. Kenapa tidak jawabannya? Tidakkah Nabi mensalatkan pamannya Hamzah? Nabi mensalatkan pamannya Hamzah atau tidak? Disalatkan. Apakah orang yang syahid disalatkan atau tidak? Disalatkan. Sudah berubah ya Pak ya? Akhir, silakan. Masya Allah. Silakan. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Allah juga. Baik, siapa yang tahu alasannya? Disalatkan atau tidak? Nabi, dikala terjadi perang Uhud, kita tahu Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya, dan mereka yang paling banyak hafalannya, mereka yang didahulukan. Misalnya ada orang yang meninggal 2 atau 3 atau 4. Yang di depan ini, yang paling dekat dengan Nabi adalah mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kemudian yang didahulukan ke liang lahat juga mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Artinya Nabi salatkan mereka di sana. Apakah orang yang syahid disalatkan atau tidak? Siapa yang tahu jawabannya? Ngaku semua. Angkat tangan siapa yang siapa yang tahu? Orang syahid disalatkan atau tidak? Siapa yang jawab? Tidak, Ustaz? Kenapa tidak? Padahal Nabi tadi salatkan orang
yang ada di Uhud? Apa alasannya? Nabi mensalatkan Hamzah, Nabi mensalatkan Abdullah, semua yang ada di sana 70 orang, Nabi salatkan mereka semuanya. Jadi kenapa Ustaz kira-kira? Masya Allah, silakan Ustaz. Baik, ikhwatal Islam, ada lagi yang mau mencoba? Orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla itu dikembalikan kepada pemimpinnya. Kalau mereka ingin mensolatkan, silahkan. Kalau mereka tidak ingin mensolatkan juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Artinya kalau ada yang mensolatkan, seperti Nabi mensolatkan orang-orang yang ada di Uhud, tidak menjadi masalah, karena ada paman Nabi di sana, Hamzah. Tapi kalau Nabi tidak mensolatkan, atau kalau seandainya dalam kejadian yang lain, Nabi juga tidak mensolatkan, artinya Nabi pernah mensolatkan, Nabi juga pernah tidak mensolatkan. Makanya kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang syahid, semoga Allah menerima mereka semuanya, mereka langsung dikuburkan dengan darah yang melekat pada dirinya, langsung dibungkus, karena darah itu adalah darah yang akan berubah menjadi wangi yang sangat indah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dikala mereka bertemu dengan Allah, darah itu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami wafat di jalan-Mu. Sehingga mereka tidak dimandikan, mereka juga tidak disalatkan. Karena mereka itu sudah pasti, artinya kalau tidak ada halangan, mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak ada semua orang yang berani syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka-mereka yang diberikan kekuatan iman dan takwa oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwatul Islam, sehingga para syahid, hukum asalnya mereka tidak disolatkan, hukum asalnya. Tetapi kalau ada yang mensolatkan sesuai dengan arahan imam, maka boleh bagi kita mensolatkannya. Salah satu buktinya, ketika terjadi perang Uhud, Nabi solatkan mereka semua. Nabi dahulukan mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kemudian mereka dikuburkan, ada yang 2, ada yang 3, karena para sahabat 70 orang, bukan jumlah yang sedikit. Dan salah satunya adalah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, intinya ikhwatul Islam, kemudian setelah beberapa bulan, ada yang menyebutkan 6 bulan, ada yang menyebutkan ada beberapa tahun, ada 6 tahun, maka kota Madinah, terutama yang ada di bagian Bukit Uhud, terjadi banjir atau ada badai. Dan kita tahu kalau terjadi hujan, itu langsung biasanya pasir-pasir itu akan dibawa oleh air hujan atau dibawa oleh air. Maka begitu jugalah syuhada yang ada di Uhud. Dan Jabir sendiri yang menyaksikan ayahnya. Dia melihat ayahnya di sana, karena ayahnya tersingkap jasadnya. Apa kata Jabir? Aku melihat ayahku sebagaimana dulu kami kuburkan mereka, begitu juga keadaannya sekarang, tidak berubah sama sekali. Sedikit pun tidak ada perubahan di sana, seolah-olah baru meninggal kemarin. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya orang yang syahid di jalan Allah, para sahabat Nabi dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh sedikit pun oleh tanah, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Nabi lebih pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itulah Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk menyentuh dan memakan jasad Nabi yang mulia SAW. Jangankan Nabi, para syuhada saja dijaga, bagaimana dengan Nabi yang mulia SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah. Para syuhada ini, mereka hidup, tapi hidupnya hidup barzakhiyah. Mereka tidak lagi hidup dalam keadaan secara dunia. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi hidup, iya. Tapi bagaimana kehidupan Nabi? Hidup Nabi itu adalah hidup barzakhiyah, bukan hidup duniawiyah. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi SAW secara kehidupan dunia sudah selesai hidupnya. Makanya nanti akan kita sebutkan beberapa kalimat yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi SAW dan bagaimana wafatnya Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan kisah Nabi SAW, terutama dikala Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi meninggal, Nabi SAW meminta bejana yang ada isi airnya. Kemudian Nabi memasukkan ke mukanya. Dikala Nabi SAW memasukkan ke mukanya, dan Nabi tidak berwudu, hanya sekedar memasukkan ke mukanya. Kenapa? Untuk mendapatkan sedikit kesegaran dan kekuatan. Karena kemarin kita menyebutkan Nabi SAW betul-betul dalam keadaan lemah. Berbicara saja sulit bagi Nabi SAW. Kemudian di akhir kehidupan, atau di detik-detik terakhir Nabi SAW dipanggil oleh Allah, maka Nabi meminta bejana yang ada airnya, membasuh mukanya. Artinya agar Nabi SAW kuat. Kali terakhir Nabi berbicara, apa kata Nabi SAW? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Kalimat la ilaha illallah
adalah kalimat yang seorang muslim mereka harus selalu meminta kepada Allah, ya Allah, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka yang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harapan mereka masuk surga sangatlah banyak. Walaupun mereka adalah orang yang banyak melakukan salah dan dosa, tapi kalau seandainya lisan dan mulut mereka masih bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti mereka masuk surga sesuai dengan ungkapan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat la ilaha illallah itu ikhwatul Islam adalah kalimat sang penyelamat. Makanya ada sebuah hadis yang sangat indah disebut dengan hadis bitaqah, dan ini kabar gembira dari Allah kepada hambanya. Walaupun kita tidak memukul sama rata, tapi ada sebahagian hamba yang diberikan kabar gembira oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya disebut dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kertas atau lembaran atau kartu. Karena memang setiap kita ikhwatul Islam, setiap kita ada kartunya, ada catatannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak Allah biarkan satupun apa yang kalian kerjakan, yang kecil apalagi yang besar, illa ahsaha. Ahsa itu artinya betul-betul dicatat dengan detail. Tidak satupun yang tertinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan kita itu ada bentuknya. Ada bitaqahnya, ada kartunya, ada kertasnya, ada catatannya. Yang mana setiap manusia akan menerima catatannya. Kemudian orang ini ikhwatul Islam, dia memiliki catatan kurang lebih 99 catatan. Anggaplah kita beranggap saja, walaupun tidak sama, tapi anggapan. Catatan pertama, catatan kedua, catatan ketiga, jumlahnya 99 sijilat. Sijil, catatan, buku. Kemudian semua sijil ini isinya dosa dan maksiat. Dosa menceritakan aib saudara, dosa riba, dosa zina, dosa mencuri, semua dosa ada di sana semuanya. Makanya disebut dengan 99 catatannya adalah catatan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kali terakhir bertanya kepadanya, wahai fulan. Karena Allah adalah zat yang maha adil. Allah pun bertanya kepada fulan tersebut, wahai fulan, apakah engkau masih ada amal kebaikan? Orang yang tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dihisab, karena hisab itu ada dua. Ada hisab, ada orang yang ditampakkan amalan catatan keburukannya semuanya, dibacakan oleh Allah satu persatu. Tapi itu hanya antara dirinya dengan Allah, tidak ada orang yang tahu. Dan salah satunya adalah hadis yang mulia ini. Makanya disebut dengan ardun. Ardun itu hanya sekedar dipaparkan, ditampakkan, tapi bukan untuk disebarkan. Kemudian ikhwatul Islam, Allah kembali bertanya kepada fulan, wahai fulan, hari ini adalah hari di mana kamu tidak akan pernah dizalimi. Hari yang paling adil, seadil-adilnya. Apakah kamu masih memiliki kebaikan? Maka fulan ini mengatakan, tidak ada lagi ya Allah, tidak ada kebaikan yang aku lakukan. Kalimat tidak ada ini artinya dia sudah lupa semuanya, karena semuanya catatan dosa dan maksiat. Dan kalau kita bandingkan ikhwatul Islam, dalam satu hari semua kita merasa dosa kita lebih banyak daripada pahala yang kita lakukan. Makanya jangan pernah berharap kita masuk surga dengan amalan, tidak. Dan Nabi melarang kita mengatakan yang demikian. Kalian tidak masuk surga dengan amalan, tidak. Karena amalan kita tidak akan pernah menyampaikan kita ke surga. Surga itu mulia, tidak pernah diukur dengan amalan, tidak. Tapi kita masuk surga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Artinya dia sudah lupa semuanya. Makanya kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Ketika kita masuk buang air kecil atau buang hajat, misalnya kita pergi ke tandas, pergi ke WC, ke toilet misalnya, maka kita mendahulukan kaki kiri, kemudian kita berdoa, doa masuk tandas, doa masuk toilet, kemudian kita keluar dengan menggunakan kaki kanan, juga dengan berdoa. Dikala kita keluar, apa doa yang kita baca? Ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Ya Allah, ampunkan dosaku. Apa konotasinya? Atau apa hubungannya? Kita masuk, kalau kita masuk, kita berdoa, jelas, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang akan mengganggu. Minal khubuthi wal khaba'is. Karena memang itu adalah sarangnya syaitan. Kemudian kita berdoa. Jadi dikala kita berdoa, kita tahu kenapa kita berdoa dan apa alasan kita berdoa, jelas. Tapi dikala kita keluar, kita berdoa kepada Allah, ghufranaka, ya Allah, ampunkan dosaku. Apa hubungannya dengan kita buang hajat?
kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Kalau kita masuk, hubungannya karena memang syaitan tempatnya adalah di tempat-tempat yang jarang dihuni. Apalagi yang tempat buang hajat, itu ada tempat nongkrongnya syaitan di sana. Maka kita setiap kali kita pergi ke sana harus berdoa kepada Allah, berlindung. Tapi kalau kita keluar, apa alasannya? Kenapa kita harus mengucapkan, ya Allah ampunkan dosaku? Apa hubungannya? Padahal kita buang hajat. Kemudian kita minta ampun kepada Allah. Siapa yang tahu alasannya? Kita dahulukan yang tua ya. Baik, silakan. Ya, silakan. Kita merasa salah selama kita berada di WC. Kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira apa salah kita di sana? Salah kita mungkin main HP ya. Taib, apa lagi yang lain? Apa salah kita kira-kira di sana? Kita dahulukan, silakan. Apa salah kita, Pak? Apa salah kita yang lain kira-kira? Kenapa harus minta ampun? Apa salahnya? Taib, silakan. Karena selama kita berada di dalam tandas tersebut, kita tidak bisa mengatakan kalimat Allah. Masya Allah, tidak boleh berzikir di sana. Silakan. 2 ya, Insya Allah. Bisa di, Masya Allah, warakallahu fiik, Allah jika khairan. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita keluar, maka kita minta ampun kepada Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena selama kita tadi berada di tandas, kita tidak bisa mengucapkan astagfirullah, kita tidak bisa mengucapkan subhanallah, kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, kita tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, kita tidak bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang bisa kita lakukan diam. Walaupun kita berzikir dengan hati, tapi lisan kita ini tidak bergerak untuk berzikir kepada Allah karena dilarang. Nah artinya, ketika kita keluar, kita merasa kita punya salah. Apa salahnya? Selama kita berada di sana, kita tidak bisa berzikir. Artinya dalam kehidupan kita ini 24 jam, mana yang lebih banyak, berzikir atau diam? Atau berbicara dengan kata-kata yang tidak ada faedahnya? Artinya ikhwatul Islam, di saat itulah kita merasa ternyata setiap hari itu kita punya salah. Kalau keluar WC saja kita harus minta ampun kepada Allah, apalagi kalau kita bangun tidur, kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu apakah benar atau salah. Dengan itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang hamba, mereka harus senantiasa minta ampun kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini yang tadi di sijilnya, dia merasa dosanya banyak sekali. Dan memang kita semuanya merasa dosa kita banyak. Karena seorang hamba apabila dia merasa dosanya banyak, maka di saat itulah dia ada rasa takutnya. Ketika dia sudah muncul rasa takut di dalam jiwa dan raganya, itu adalah tanda Allah ingin sayang kepadanya. Tapi kalau ada orang yang berdosa, namun mereka tidak merasa bersalah, berarti Allah tidak lagi sayang kepadanya. Sampai pada suatu saat, dikala dia berdosa, melakukan maksiat, kemudian dia tetap diberikan oleh Allah dunia, maka akan ada namanya kalimat istidraj di sana. Dikala dia sudah merasa tinggi, tiba-tiba langsung diwafatkan oleh Allah atau dicabut nyawanya dalam keadaan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mau demikian. Makanya di antara salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka merasa bersalah dan mereka selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembalikan kepada sijil ini yang punya 99 catatan. Artinya bukan berarti dia tidak punya kebaikan. Karena kebaikannya atau karena kesalahannya menutup kebaikannya. Yang halaman pertama mungkin anggaplah misalnya dalam satu halaman itu 25 baris, 24 baris itu semuanya adalah dosa dan maksiat, satu baris hanya kebaikan. Begitulah selanjutnya, sehingga dia merasa putus asa. Makanya Allah bertanya, wahai fulan, hari ini kamu tidak terzalimi. Apakah kamu masih ingat apa kebaikan yang kamu lakukan? Maka fulan ini berfikir, tidak ada ya Allah. Kemudian Allah kembali mengulang, ingat karena kamu tidak akan dizalimi. Adapun satu pun kebaikan pasti akan diberikan oleh Allah pahalanya. Maka orang ini mengatakan dia tidak ingat dan Allah yang mengingatkannya. Dan itu tanda kenapa Allah yang mengingatkannya, karena Allah maha kasih dan sayang kepada kita bersama. Walaupun Allah hisab kita, Allah menghisab hambanya bukan untuk mengazab mereka, tidak. Yang Allah inginkan itu adalah pengakuan. Pengakuan kalau kita ini banyak salah dan dosa, itu yang Allah inginkan. Makanya hamba ikhwatul Islam, dikala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah semuanya. Dari A sampai Z disebutkan oleh Allah. Kesalahan kamu pertama, 2, 3 semuanya disebutkan. Sehingga seorang hamba merasa tidak ada lagi tempat berlari. Dan dia mengaku semua kesalahannya. Kemudian setiap kali ditanya, dia mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya. Dia mengakui semuanya. Orang-orang kufar, itu perbedaan seorang mukmin dengan kufar. Orang kufar, dikala ditanya, dia masih bisa berbohong. Mereka berbohong. Mereka mengatakan, tidak ya Allah, aku tidak melakukannya.
Sehingga dikala dia berbohong, maka Allah pun mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci mulutnya. Karena dia berbohong. Yang berbicara apa? Tangannya, kakinya, dagingnya, pahanya, betisnya, matanya, telinganya, itu yang berbicara. Kenapa? Karena dia berbohong. Sedangkan seorang mukmin, dia mengatakan, iya ya Allah. Sebagaimana kita di dunia, dikala kita bersalah, kita katakan, iya saya bersalah. Dan kalimat mengatakan, iya saya bersalah, itu sesuatu kalimat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu kalau kita diterjemahkan dengan kalimat astaghfirullah. Astaghfirullah itu seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, iya ya Allah, aku bersalah. Kemudian aku minta dimaafkan kesalahan yang aku lakukan. Itu makna kalimat astaghfirullah. Kemudian ikhwatul Islam, maka hamba ini kembali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, wahai fulan, apakah kamu masih memiliki kebaikan? Fulan ini sudah mengaku semuanya, saya tidak ingat lagi ya Allah, tidak ada lagi kebaikan. Allah mengatakan, ada. Kamu masih punya kebaikan. Itu ya Allah. Satu catatan lembahnya, bukunya, kartunya, bitaqahnya, sijilnya. Kemudian dikala diberikan, ternyata di atas sijil tersebut ada tulisan la ilaha illallah. Kemudian dia pun bertanya, ya Allah, ini catatanku 99. Dibandingkan dengan 1, tidak akan mungkin bisa timbangan kebaikan itu lebih berat dibandingkan dengan dosa dan maksiat yang aku lakukan. Tidak mungkin. Itu kata dia, dan itu juga kata kita. 99 dibandingkan dengan 1, yang 99 pasti menang, yang 1 pasti kalah. Itu menurut kita, tapi bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya agar kita tahu bagaimana makna daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kenapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat yang apabila diucapkan oleh seorang hamba akan seolah-olah bertambah iman dan takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikala kita sudah merasa sudah malas, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, banyak dosa, maka jangan segan-segan kita mengucapkan ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman, kalimat ini disebutkan oleh Nabi, kalimat yang akan menambah iman. Bukan kalimat sembarangan, tapi ada syarat dan rukunnya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia mengucapkan atau dikala Allah mengatakan la ilaha illallah ini ya Allah, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sijil-sijil yang lainnya. Tentunya sijil yang lain yang penuh dengan dosa dan maksiat pasti akan berat. Karena memang ikhwatul Islam, timbangan atau yang kita kenal dengan mizan, sesuatu yang terjadi di akhirat, yang ditimbang itu ada 3. Yang pertama yang ditimbang itu adalah amalannya. Solat kita, puasa kita, zakat kita. Karena solat, zakat, ibadah-ibadah yang kita kerjakan bisa berubah wujud. Sekarang kita tidak melihat solat kita. Mana solat kita? Tidak ada yang diantara kita yang bisa jawab. Mana puasa kita? Kita tidak tahu. Mana zakat kita? Tidak nampak. Tapi ibadah ini nanti akan berbentuk, berwujud. Itu yang pertama ditimbang. Yang ditimbang itu adalah amalannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dia akan melihat semuanya. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah akan tampakkan kepadanya. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu adalah catatannya. Bitaqah yang tadi kita sebutkan. Makanya Allah timbang bitaqah ini. Yang satu bitaqahnya jumlahnya 99. Semuanya dosa dan maksiat. Yang satu ada bitaqah yang tulisannya la ilaha illallah. Ditimbang. Bitaqahnya yang ditimbang. Amalan kertas catatannya. Makanya semua kita punya buku. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun mereka yang diberikan kitabnya, Allah sebutkan dengan kalimat kitab. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. Siapa yang diberikan kitabnya, artinya itu catatannya. Nah, catatan ini juga ditimbang. Amalan ditimbang, catatan juga ditimbang. Kemudian apalagi yang ditimbang? Yang ditimbang itu 3. Yang ketiga, orangnya juga ditimbang. Seperti misalnya ikhwatul Islam, pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan biasanya Abdullah bin Mas'ud di dalam hadis-hadis, apabila tertulis kalimat Abdullah saja, tidak ada sambungannya, maka itu maknanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah itu banyak. Dan kita harus tahu bukti orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, mereka kenal dengan Allah walaupun Nabi belum diutus. Coba bayangkan ikhwatul Islam, sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, atau sebelum Nabi lahir, apakah nama Abdullah itu sudah ada? Ada atau tidak? Banyak.
Artinya apa arti Abdullah? Hamba Allah. Berarti orang-orang Quraisy mereka banyak namanya Abdullah. Padahal Nabi belum ada, Nabi belum diutus. Bahkan disebutkan kurang lebih jumlahnya 300 orang namanya Abdullah. Berarti mereka kenal dengan Allah karena mereka menamakan dengan Abdullah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi diutus, maka banyak di antara Abdullah ini yang masuk ke dalam agama Islam. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis-hadis Nabi, apabila disebutkan dengan tulisan Abdullah saja, tidak ada sambungannya, berarti itu maksudnya adalah Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Abbas ditulis dengan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar ditulis dengan Abdullah bin Umar ditulis. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud biasanya jarang ditulis Abdullah saja. Apabila ditulis Abdullah saja berarti maknanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini ikhwatul Islam adalah salah seorang sahabat yang mulia, yang luar biasa hafalannya. Seorang sahabat yang dekat dengan baginda Nabi yang mulia. Pernah suatu ketika di kota Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi ini, banyak pohon kormanya. Kemudian dia pun naik, karena memang di antara salah satu pekerjaan Abdullah bin Mas'ud adalah mungkin naik ke atas pelepah pohon korma, kemudian mengambil pohon korma tersebut. Karena korma itu kadang-kadang yang tinggi harus kita naik ke atasnya. Ketika Abdullah naik, Abdullah ini memiliki salah satu sifat, betisnya kecil sekali. Tidak sama dengan yang lainnya. Betis sahabat Nabi yang lainnya bukan biasanya kuat besar, tapi betis Abdullah dia tidak terlalu besar kecil. Sehingga dikala Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon korma, maka tersingkap betisnya. Dikala tersingkap betisnya, kelihatan betis yang kecil. Dikala kelihatan betisnya yang kecil, maka para sahabat pun tertawa. Artinya tertawa terlalu kecil, karena biasanya apabila kita melihat berbeda dari kita, kadang-kadang kita ada tertawanya. Kemudian dikala mereka tertawa, Nabi memberikan peringatan atau Nabi mengingatkan mereka, apa yang kalian tertawakan? Ketahuilah, betis dia yang kecil ini mungkin ringan di dunia, tapi lebih berat di sisi Allah daripada bukit Uhud. Apa maknanya? Berarti juga ditimbang. Yang ditimbang itu semuanya. Kita ditimbang, amalan ditimbang, buku pun ditimbang. Makanya di dalam riwayat yang lain, itu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Dalil yang lain ikhwatul Islam, Allah subhanahu wa atau Nabi SAW menyebutkan ada salah seorang yang berat besar, gemuk. Makanya gemuk di dalam Islam, kami mohon maaf ya, dianjurkan tidak. Karena ada hadisnya. Ada orang yang gemuk, kemudian apa kata Nabi SAW? Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Artinya sama dengan kapas. Artinya apa? Dia ditimbang juga. Makanya kalau ada yang agak sedikit besar, usahakan nanti untuk menurunkan berat badannya. Ya. Tapi ikhwatul Islam, artinya itu semua dalil yang menyebutkan bahwa tiga inilah yang ditimbang. Buku ditimbang, amalan kita ditimbang, kita pun ikut ditimbang. Apakah semuanya sekaligus? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi hanya buku saja, bisa jadi hanya amalan saja, bisa jadi orangnya saja, atau bisa jadi ketiga-tiganya, atau bisa jadi tidak ada sama sekali. Apakah tidak ada orang yang tidak ditimbang di akhirat? Banyak. Nabi SAW menyebutkan bahkan yang dihisab pun ada yang tidak dihisab. Nabi menyebutkan 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Akan ada umatku jumlahnya 70.000 orang. 70.000 dibandingkan dengan umat Nabi tidak ada apa-apanya. 70.000 orang ini mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW mengatakan kalimat ini, ada 70.000 orang tanpa hisab, tanpa diazab. Maka Nabi setelah mengatakan kalimat ini, Nabi masuk ke rumahnya. Nabi masuk ke tendanya. Karena hadis ini disebutkan sababul wurudnya, dikala para sahabat mereka sedang melakukan perjalanan. Kemudian Nabi masuk ke tendanya. Para sahabat mereka bingung. Mereka ingin semuanya masuk. Kalau 70.000 ikhwatul Islam, sahabat berapa jumlahnya? Para sahabat Nabi, berapa jumlah sahabat Nabi? Yang tahu? Berapa jumlah sahabat Nabi? Angkat tangan. Kita dahulukan yang tua ya. Baik. 124 apa? Ribu, siapa yang ngomong seperti itu? Hadis siapa? Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah silakan. Tadi ikhwatul Islam, para sahabat Nabi berjumlah antara 120 sampai 140. Nah, kalau 70.000, berarti itu semuanya sudah habis jatahnya oleh sahabat Nabi, iya atau tidak? Jadi mana jatah kita? Habis jatah kita akhirnya.
Nah, namun ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang pertama ada orang yang tidak dihisab, langsung masuk surga. Bighairi hisabin wala azab. Mereka tidak dihisab, juga tidak diazab. Yadkhulunal jannah. Mereka langsung masuk surga. Kalau bahasa kitanya deret. Langsung hari kiamat, langsung masuk surga. Dan itu adalah orang-orang yang termulia. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Tapi dengan syarat yang disebutkan oleh Nabi. Sebelum kita sebutkan syaratnya, yang kedua, 70.000 ini kata Nabi di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, dari setiap 1.000 dari 70.000, maka ada lagi 70.000 bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa jumlahnya? Dari setiap 1.000 dari 70.000. Setiap 1.000 dari 70.000 kalikan lagi 70.000. Siapa yang tahu berapa jumlahnya? Kalau tidak tahu kita tutup buku dulu. Kita cari dulu, nanti baru kita tahu. Dan insya Allah besok kita sambung. Ada yang tahu? Tayyib kata Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita bersama untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Guna dan tujuan kita menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini ikhwatul Islam adalah untuk memancing kita selalu beribadah kepada Allah. Karena di antara salah satu ibadah yang paling berat bernama istiqamah. Istiqamah itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang paling berat bagi Nabi, berat bagi kita semuanya. Dan selalu kita menyampaikan, dikala kita berada di Madinah, kita semangat beribadah kepada Allah, semangat salat, semangat zikir, semangat baca Quran, semangat salat tahajud, semua salat wajib, salat sunat, tidak ada satupun yang tinggal. Semua ibadah Quran kita usahakan untuk membacanya, semua zikir kita baca kalau di Madinah dan kalau di Mekah. Tapi apakah itu barometernya? Kita di sini bukan untuk berlama-lama. Kita di sini hanya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kemudian bagaimana kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Apakah kita masih bisa membawa ibadah yang kita lakukan di sini ke kampung kita atau tidak? Disitulah ujiannya. Makanya kalau ada orang yang beribadah di sini, rajin beribadah, kita tidak heran. Karena memang kampung ini adalah kampung ibadah. Semua orang datang di sini untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak beribadah, itu yang aneh. Karena memang Madinah adalah kampung iman. Bukankah di antara nama kota Madinah ada Darul Iman, Tibah, Tobah, Darul Abrar, Darul Akhyar? Itu semuanya adalah nama kota Madinah. Artinya kota Madinah itu adalah kota perubahan, di mana seseorang ingin merubah hidupnya. Kota Madinah itu adalah kota kebaikan, di mana seseorang ingin selalu berbuat baik. Kota Madinah itu adalah kota ilmu, di mana kita ingin mengangkat kejahilan. Dan kejahilan yang paling jahil adalah dikala kita berbuat maksiat. Karena dikala orang yang berbuat maksiat, dikala itu dia adalah orang yang paling jahil sedunia. Dikala dia melakukan maksiat. Dan kita tidak mau. Kota Madinah adalah kota Tibah yang memancarkan keindahan. Kita ingin mendapatkannya. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah secara khusus, dan di tanah haram secara umum, kemudian kita beribadah, sesuatu yang wajar. Semua kita bisa melakukannya. Tapi kapan ujiannya? Ujiannya sepulangnya kita, baru kita langkahkan kaki naik bis, kita pergi ke bandara. Di bandara saja, di pesawat saja, kita sudah mulai bolong-bolong sholatnya. Itu baru ujian pertama. Sampai lagi di kampung halaman, hari pertama kita datang ke masjid, datang dikala orang azan. Hari kedua datang dikala orang iqamat. Hari ketiga datang dikala orang mengucapkan assalamualaikum. Artinya apa? Itulah yang namanya istiqamah. Berat ikhwatul Islam. Bukan bagi semua kita berat. Itulah ujian yang terberat. Makanya ikhwatul Islam, Madinah ini atau kota haram, tanah haram ini secara umum adalah latihan bagi kita bersama. Iya, mungkin kita tidak bisa memaksimalkan ibadah di sini atau di kampung kita sebagaimana di sini, tapi paling tidak kita ingin selalu beribadah kepada Allah walaupun sedikit. Mungkin di sini kita rajin baca Quran, di sana baca Quran walaupun sedikit. Mungkin di sini kita rajin sholat, sebelum azan kita sudah datang, minimal di sana sebelum iqamah kita sudah ada minimalnya. Atau misalnya dengan sholat-sholat yang lainnya. Makanya Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling Allah sukai, amalan yang sedikit. Tidak apa-apa sedikit, tapi terus dilakukan, sehingga nanti pada akhirnya dikala kita melakukan amalan yang sedikit ini, dengan itu pula Allah wafatkan kita dalam keadaan beramal. Dan semoga semua kita mendapatkan husnul khatimah. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama, agar kita istiqamah. Istiqamah itu bukan sesuatu yang ringan ikhwatul Islam. Berat istiqamah, menjaga ibadah itu berat.
apalagi menjaga ibadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga Allah, dikala Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke tanah haram itu adalah tanah yang memberikan perubahan dalam kehidupan, dan kita selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita umrah yang mabrurah. Dan kalimat mabrurah itu artinya kalimat atau umrah yang akan mendatangkan kebaikan. Kapan kebaikannya? Setelah kita pulang, bukan di sini. Di sini semua bisa kita melakukan kebaikan, tapi sepulangnya kita ke tanah air, ke kampung kita masing-masing, disitulah ujian itu akan dimulai. Sehingga kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di dalam agama Allah, melakukan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengantarkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang kurang tepat kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan untuk anak dan anak cucu kita, dan keberkahan untuk semua kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, ke daerahnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan urusannya, Allah kembali pulangkan mereka dalam keadaan istiqamah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan rezeki untuk datang ke tanah suci dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah besok kita akan sambung dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله